Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, sejak Natal dan Tahun Baru, hari libur itu selalu pada hari Jumat, di mana perkuliahan kita jam pelajarannya juga pas di hari Jumat. Sehingga praktis eh, tidak ada waktu lagi untuk bisa bertemu bertatap muka. Oleh karena itu, materi untuk semester ganjil tahun 2025-2026 itu eh, beberapa kali harus dilakukan secara daring. Dan daring dalam hal ini saya menggunakan daring asinkron, yaitu perkuliahan melalui fasilitas online yang tidak bertemu secara langsung. Artinya apa? Eh, Materi perkuliahan ini saya rekam dan bisa kalian ikuti melalui channel YouTube saya. Nanti saya bagikan linknya seperti yang materi ke-11 kalau tidak salah ya. Itu juga saya sajikan secara daring asinkroni. Asinkron artinya tidak bertemu, kita tidak bertemu secara virtual. Eh, kita apa bisa saling apa itu berkomunikasi tetapi tanpa harus bertemu bertatap muka. Jadi kalian bisa eh, apa memutar rekaman ini bahkan bisa berulang-ulang gitu ya. Kalau tidak paham diulangi lagi, tidak paham diulangi lagi. Ini kelebihannya. Nah, kekurangannya ya kita tidak bisa berdialog langsung. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan di apa melalui WhatsApp grup kita ya di grup WhatsApp itu kita sudah ada fasilitasnya untuk berdialog. Nah, baik saudara sekalian, pertemuan yang ke-13 itu kita akan mendiskusikan tentang teknik pengendalian secara kimia. Nah, di pertemuan 11-12 kita sudah mulai membahas teknik-teknik pengendalian. Di pertemuan 11-nya kita membahas tentang teknik pengendalian fisik, mekanik, kemudian regulasi, ya, dan penggunaan tanaman tahan. Itu di pertemuan ke-11. Kemudian yang ke-12 teknik pengendalian dengan memanfaatkan musuh alami dan apa kemarin eh, kultur teknis. Ya, maaf yang ke-11 itu ada diantaranya pengendalian alami. Nah, ini yang di pertemuan ke-12 kita perjelas pengendalian alami itu jika ada campur tangan manusia, direkayasa oleh manusia, maka pengendalian alaminya menjadi pengendalian biologis.
Nah, yang sekarang ini kita akan mendiskusikan tentang pengendalian kimia. Nah, di tampilan saya eh, kasih contoh itu ada pesawat yang sedang menyemprotkan pestisida. Jadi kalau di luar negeri pada umumnya di perkebunan-perkebunan, jadi apa lahan di luar negeri itu luas-luas gitu ya, sehingga aplikasinya yang efisien menggunakan pesawat sekalian. Ya, lain kalau di Indonesia itu kepemilikan lahannya tidak seluas di luar negeri gitu ya. Baik, jadi eh, pengetahuan masyarakat petani tentang pengendalian menggunakan senyawa kimia ini sudah dimulai sejak lama, ya. Sejak apa ya eh, pertanian subsistem mulai dikembangkan, ya, di apa di Perancis itu ada bubur Bordeaux, Bordeaux mixture. Nah, itu eh, campuran dari CaCO3 dengan CuSO4. Nah, ini kalau kemudian di apa panaskan, dicairkan, kemudian cairannya dicampur akan menjadi bubur Bordeaux. Nah, ini untuk fungisida, untuk mengendalikan patogen yang disebabkan oleh jamur. Nah, kemudian banyak sekali apa dikenalkan pestisida dan petani itu cintanya sekonyong koter nih pada yang namanya pestisida itu. Nah, karena saking cintanya itu menjadikan lalai. Penggunaannya menjadi tidak bijaksana. Jadi tidak mempertimbangkan keselamatan, tidak mempertimbangkan pencemaran lingkungan. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang umum ya dalam menggunakan pestisida. Dan itu awalnya tidak begitu dihiraukan, tapi begitu dampaknya pada kesehatan nyata, ya, dampaknya pada lingkungan itu terlihat jelas, baru kemudian ada kesadaran untuk mengurangi eh, penggunaan pestisida. Ya, jadi catatannya mengurangi, tidak melarang, tidak melarang, karena bagaimanapun juga pengendalian dengan menggunakan senyawa kimia itu adalah alternatif. Ya, bahkan sebenarnya kalau melihat cesplengnya ini kenapa apa para petani itu cintanya sekonyong koter pada pestisida itu karena cespleng gitu ya. Nah, ini hasilnya bisa terlihat langsung. Nah, tapi tadi harus hati-hati, harus bijaksana. Nanti di akhir-akhir kita akan diskusikan bagaimana sih sikap hati-hati itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, pengendalian kimia, yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman menggunakan bahan-bahan kimia, baik yang sifatnya anorganik maupun bersifat organik. Ya, baik senyawa tunggal maupun baik apa unsur tunggal maupun dalam bentuk senyawa. Eh, Kelebihannya pengendalian kimia ini bersifat cepat dan efektif. Ya, tadi saya sampaikan bahwa cespleng dan hasilnya cepat bisa dilihat. Nah, makanya petani suka sekali ini. Ya segala sesuatu itu kalau cespleng menjadi orang tertarik suka gitu ya. Nah,
Tetapi kalau kekurangannya memiliki risiko pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan. Nah, hingga kelebihan dan kekurangan ini harus di diterapkan secara bijaksana sehingga kelebihannya kita dapat, kekurangannya bisa kita hindari. Nah, di dalam pertanian, pestisida itu dapat menekan kehilangan hasil, mengurangi kehilangan hasil. Kemudian dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil. Ya, eh, apa kuantitas hasilnya eh, tingkat kehilangannya bisa ditekan, kemudian kualitasnya juga bisa ditingkatkan. Ya, kalau diserang hama penyakit, otomatis kalau menyerang pada bagian-bagian yang dikonsumsi, ya, eh, maka kualitasnya akan berkurang, ya kuantitasnya juga akan berkurang. Nah, pakai pestisida itu menjadi salah satu untuk bisa mengurangi risiko-risiko itu. Nah, kemudian dengan adanya pestisida itu stabilitas produk pangan itu bisa didukung, ya. Jangan sampai kehilangan hasilnya menjadi sangat drastis. Ini peran pestisida di dalam budidaya tanaman di pertanian kita. Nah, kemudian jenis-jenis pestisida berdasarkan eh, sasarannya ini ada beberapa jenis. Ini saya pindahkan di sini aja. Oke, yaitu insektisida. Nah, insektisida itu apabila sasarannya, ya, sasarannya itu serangga, insek, insek, sedu. Insek itu serangga, sedu itu pembunuh. Ya, racun pembunuh serangga. Oh ya, tadi saya tekankan, eh, pestisida itu kalau di tingkat petani biasanya eh, disebut obat, ya, obat-obatan pertanian. Nah, di tanaman atau di kuliah-kuliah terkait dengan pestisida, saya selalu menekankan hindari pengertian pestisida itu dengan obat, tapi tekankan bahwa pestisida itu adalah racun. Nah, racun untuk mengendalikan hama, racun untuk mengendalikan penyakit, racun untuk mengendalikan gulma. Nah, ini lain pengertiannya kalau dengan dikatakan obat. Ya, obat itu kan persepsinya tidak bahaya. Obat itu persepsinya, pengertiannya sesuatu yang bermanfaat. Nah, tetapi kalau racun, nah, racun itu adalah sesuatu yang bahaya, tetapi bisa diambil manfaatnya. Nah, racun membunuh insekta, serangga hama, berarti racun yang digunakan untuk membunuh serangga hama. Jadi manfaatnya untuk membunuh hama, tapi tetap berbahaya racun karena itu nanti orang akan hati-hati. Jadi kalau pestisida itu dimaknai racun, maka sikap orang akan hati-hati. Ya, hati-hati di dalam pengemasan,
hati-hati di dalam pengangkutan, hati-hati di dalam penyimpanan, dan hati-hati pula di dalam pengaplikasian. Nah, ini sering kita dengar ada pesta di satu desa, kemudian apa yang hadir pada keracunan, keracunan massal. Nah, setelah diperiksa ternyata eh, di makanannya tercemar oleh pestisida. Ketika belanja dari pasar, selain belanja makanan untuk pesta hajatan, nah, dicampur dengan eh, waktu itu membeli pestisida dicampur di dalam satu wadah gitu, akhirnya tercemar. Nah, ini nih kalau tidak hati-hati seperti itu. Sehingga kalau kita sadar sejak awal itu racun, maka ngangkutnya, nyimpennya, menggunakannya itu harus hati-hati. Yang kedua, fungisida. Fungi itu jamur, sida, sedo itu mati atau membunuh. Nah, fungisida artinya senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh jamur. Kemudian ada herbisida, itu herba, tanaman liar, nah, atau dalam hal ini kita terjemahkan sebagai gulma. Ya, racun pembunuh gulma, senyawa kimia yang beracun yang digunakan untuk membunuh gulma. Rodentisida, roden itu eh, hama pengerat, binatang pengerat. Ya. Ini seperti tikus, codot, kemudian tupai itu termasuk binatang pengerat. Nah, ini racunnya rodentisida. Kemudian nematisida itu pestisida untuk membunuh atau sasarannya adalah cacing. Akarisida itu tungau. Nah, ini di gambar-gambar ini salah satunya kita mau ada yang mewakili. Ini mewakili serangga, ini mewakili jamur, ini gulma, alang-alang. Ya, gulma itu ada yang alang-alang, ada yang berdaun lebar. Kemudian ini pengerat, tikus, tupai, lelawar. Itu grupnya pengerat. Kemudian nematisida, nematoda. Ini ada yang seperti ini, ada yang gemuk, ya. Ini macam-macam nematoda. Ini silakan nanti bisa di explore lebih lanjut di sumber-sumber belajar yang kalian mestinya harusnya lebih ahli dari saya di dalam berburu sumber informasi. Nah, baik kita lanjutkan. Eh, Ya, jenis pestisida berdasarkan cara kerja. Nah, bagaimana cara kerja atau senyawa kimia itu mekanisme kerja racunnya seperti apa sehingga dia bisa membunuh organisme target. Yang pertama kontak. Ini di apa? Jadi percikannya pestisidanya harus bisa kontak langsung dengan sasaran. Nah, ini baru kemudian pestisidanya bereaksi meracuni. Kemudian kontak lambung. Nah, ini sama kontak, tapi tidak harus kontak langsung. Ya. Jadi pestisidanya disemprotkan ke apa daun. Nah, nanti tidak harus kontak langsung dengan targetnya. Ya, daunnya saja disemprot. Nanti ketika si target ini makan daun, maka racunnya akan bereaksi ketika ada di dalam lambungnya si hama ini.
Kemudian perekat. Nah, ini pestisidanya bukan bukan meracuni tapi apa? Jadi perekat, dia nggak bisa bergerak. Ya, kalau bersentuhan dengan tempat yang telah disemprot dengan pestisida itu eh, akan sulit bergerak. Atau biasanya kalau perekat itu, oh, pemikat ini ya. Kalau perekat itu biasanya digunakan untuk campuran ya, campuran pestisida serbuk ya untuk dilarutkan dalam air itu biasanya dicampuri dengan perekat biar ketika disemprotkan dia bisa melekat pada sasaran. Kalau ini pemikat ya, nah, kalau pemikat itu berupa mengandung bau-bauan di mana apa organisme sasaran ini kalau pestisidanya disemprotkan dia akan dari jauh akan mencium terpikat dengan baunya dia akan mendekat. Nah, contohnya apa petrogenol. Ya, petrogenol itu enzim eugenol apa aroma seksual. Ya, jadi kalau eh, serangga jantan apa mencium bau-bauan itu dia akan seperti mencium adanya kumpulan betina di satu tempat. Ya, maka dia apa serangga-serangga jantan akan datang ke situ. Ini pemikat namanya. Kemudian ada pengusir. Nah, kalau pemikat itu atraktan, kalau pengusir itu repelen. Nah, ini justru kebalikannya. Jadi kalau mencium bau itu dia akan eh, apa menghindar. Contohnya autan ya. Autan obat nyamuk yang apa kita gosokkan ke badan baunya itu tidak disukai oleh nyamuk. Nah, ada misalnya bunga-bunga lavender itu kalau ditanam di sekitaran kamar, dia mampu mengusir nyamuk. Nah, ini beberapa sifat pengusir tadi, repellent, repellent. Kemudian fumigan, fumigan itu eh, apa? Senyawa kimia yang dari padatan bisa menjadi gas. Nah, gasnya ini yang kemudian meracuni bagi organisme pengganggu tanaman. Ini biasanya digunakan di gudang-gudang. Nah, kalau di gudang tidak mungkin dilakukan penyemprotan, maka dilakukan fumigasi. Ya, gasnya yang disemprotkan gas sehingga bisa masuk-masuk ke sela-sela produk simpanan di apa hama-hama gudang, hama penyakit gudang itu apa pestisidanya menggunakan pestisida yang sifatnya fumigan. Cara kerja racunnya fumigan. Nah, kemudian racun sistemik. Nah, ini eh, apa? Senyawa kimianya bisa tertranslokasikan melalui translokasi hasil fotosintat. Jadi dari daun itu kemudian apa zat-zat yang berhasil diproduksi hasil fotosintesis itu eh, racunnya larut di dalam cairan itu dia akan tersebar ke seluruh tubuh tanaman. Jadi katakan kalau misalnya nyemprot di satu bagian, maka pestisida itu secara fisiologis akan mengikuti arah eh, ya gampangannya seperti masuk ke dalam darah kemudian tersebar ke seluruh tubuh. Nah, ini sistemik.
Sehingga walaupun yang disemprot itu daun sebelah kanan, ya, tapi apa senyawa racunnya itu secara sistemik di apa diangkut ke seluruh tubuh, maka daun yang tidak tersemprot pun itu bisa menjadi beracun. Nah, ini harus hati-hati juga karena kalau sistemik itu bisa meninggalkan residu di dalam tanaman. Hingga harus diketahui waktu paruhnya. Jadi sifat persistennya racun di dalam tanaman itu sampai berapa lama. Kalau misalnya seminggu, berarti penggunaan pestisida sistemik itu terakhir harus seminggu sebelum panen. Nah, karena kalau apa terlalu dekat dengan waktu panen, nanti hasil panennya masih mengandung racun pestisida itu. Nah, ini berdasarkan cara kerja racunnya. Nah, dampak negatifnya apa? Penggunaan pestisida itu. Nah, yang pertama adalah resistensi. Resisten itu organisme pengganggu tanaman bisa menjadi kebal. Nah, mekanisme kebalnya itu sebenarnya seperti orang latihan bela diri, latihan tinju gitu ya. Jadi ya dipukuli tapi pukulan-pukulannya terukur gitu ya. Makin lama makin keras sehingga satu ketika orang menjadi tahan pukul. Ya. Nah, ini sama dengan pestisida. Kalau penggunaan dosisnya itu tidak sampai mematikan, ya, misalnya nyemprot hama, hamanya tidak mati, pingsan, nah, nanti setelah dia bangun dari pingsan itu mekanisme tubuhnya membentuk kekebalan tubuh. Akhirnya hamanya menjadi tahan. Kemudian pemakaian pestisida bisa menyebabkan residu tadi yang tertinggal di dalam produk pertanian. Ini kalau penanganannya tidak bagus, tadi dari sisi aplikasi pestisidanya tidak hati-hati, kemudian setelah panen penanganannya juga tidak dicuci bersih, tidak ditangani dengan baik. Nah, residunya bisa kemakan, bisa keracunan. Mencemari lingkungan. Ya, tadi kalau residu itu khusus ada yang pada produk tanamannya, produk pertaniannya. Nah, kalau pencemaran lingkungan, ya yang ada di tanah, ada di air, ada di udara, itu residu-residunya bisa berbahaya. Nah, tadi residu dan pencemaran lingkungan itu bisa menimbulkan risiko kesehatan. Yang toksikologinya itu ada yang di sebelah sebelahnya itu ada gejala keracunan, eh, linglung, bingung, gelontok, gloyor-gloyor, ya sempoyongan, susah konsentrasi, badan terasa lemah, ngantuk, ya, pupil mengecil, ya, kemudian kejang-kejang otot, pegel-pegel, gemeteran, ya, susah tidur, gelisah, ya, dan ada yang muntah-muntah, sakit perut, dada sesak, diari, bahkan pingsan, bahkan bisa-bisa sampai kepada meninggal dunia. Nah, eh, kita lanjutkan. Nah, bagaimana penggunaan secara bijaksana? Nah, yang apa harus diperhatikan bahwa penggunaan pestisida itu bukan solusi utama.
Jadi banyak sekali teknik-teknik pengendalian organisme pengganggu tanaman. Tadi di awal-awal sudah kita diskusikan itu ya, mulai dari mekanik, fisik, sampai pada pengendalian biologis, dan yang salah satunya pengendalian menggunakan pestisida. Jadi bukan sesuatu yang utama. Ini bahkan dalam konsep penggunaan pestisida secara bijaksana, maka pestisida itu sebaiknya digunakan sebagai senjata terakhir. Kalau teknik-teknik pengendalian yang lain sudah tidak mempan, baru bergeser kepada pestisida. Nah, ini digunakan apabila serangannya sudah melampaui ambang ekonomi. Nah, ini makanya kalian dari agribisnis itu ngitung-ngitung ambang ekonominya. Jadi batas-batas eh, serangan itu merugikan seberapa. Nah, itu digunakan sebagai warning untuk mulai menggunakan pestisida. Memperhatikan sisi keamanan dan efektivitas. Jadi tetap pestisida itu boleh digunakan karena efektivitasnya, nah, tapi harus diperhatikan sisi keamanannya. Nah, makanya dalam menggunakan pestisida itu ada prinsip 5 tepat. Yang pertama, tepat sasaran. Nah, ini harus mengenal apa itu gulma, apa itu penyakit, patogen, apa itu hama. Jadi beda sasaran, beda nama, maka beda jenis. Nah, jenis pestisidnya beda. Pestisida untuk gulma itu namanya tadi apa? Herbisida. Pestisida untuk jamur namanya fungisida. Nah, ini kalau tidak mengenal target secara tepat, nah, bisa-bisa tidak tepat sasaran. Tepat jenis, jadi milihnya. Kalau sasarannya tahu, ya jenisnya disesuaikan. Kalau kasusnya adalah kasus hama, maka kalau disuruh beli pestisida, pilihlah insektisida atau rodentisida. Hamanya apa? Kalau hamanya pengerat ya rodentisida, kalau hamanya serangga insektisida. Kemudian tepat dosis. Nah, di situ di dalam apa aturan pakai di dalam labelnya itu mesti ada diterakan dosis. Nah, ikuti petunjuk-petunjuk aturan-aturan yang ada di label itu. Ya, jangan apa emosional. Oh, itu hamanya banyak, maka disemprotnya dengan dosis yang lebih banyak biar cepat mati. Ya, tidak boleh begitu. Nah, kemudian tepat waktu. Nah, kapan sebaiknya dilakukan aplikasi pestisida? Nah, ini eh, jangan sampai mengaplikasikan pestisida pada saat apa misalnya cuacanya mendung, wah, kita nyemprot pestisida. Barusan disemprot kemudian hujan, wah itu habis itu pestisidanya. Ya, tidak tepat waktu. Dia harus apa melihat situasi dan kondisi. Nah, kemudian tepat cara. Caranya macam-macam itu yang di dalam apa aplikasi pestisida di apa jadi ada penyemprotan, penyemprotan aja ada semprot hand sprayer itu ya dengan tangan ke satu itu bisa. Kemudian ada knapsack sprayer ya semprotan gendong gitu ya yang eh, 10 sampai 20 liter itu yang digendong disemprotkan. Kemudian ada yang
power sprayer, ya, yang digendong maupun yang apa dari drum, sprayernya tidak lagi manual dengan tangan, tetapi sudah dengan mesin. Itu cara. Kemudian eh, apa karena hamanya ini menyerang di malam hari, ya, kemudian menyulitkan di dalam pengendalian, maka dan apa tingkat ambang ekonominya sudah melampaui ambang ekonomi, nah itu bisa dilakukan fogging. Jadi pengendalian dengan cara fogging dikabutkan, dibikin asap. Ya, pestisidanya dengan alat tertentu dibakar menjadikan jadi berbentuk asap, hingga apa ya sebagaimana sifatnya asap dia bisa melakukan penetrasi ke segala arah. Ya, kesimpulannya pestisida harus digunakan secara bijaksana. Ya, pestisida itu perlu, ya, tetapi sisi keamanannya harus terjaga. Ya, jadi di sini ada apa pengendalian hama terpadu, misalnya ini eh, memadukan berbagai macam unsur. Nah, ini insya Allah nanti di pertemuan yang ke-14 terakhir kita akan bahas tentang pengendalian hama terpadunya. Kemudian pemakaian pestisida itu harus dipastikan efektif, aman, dan bertanggung jawab. Kemudian pendekatan terakhir adalah memadukan, ya, berbagai macam teknik pengendalian yang kita kenal, itu penggabungan lebih dari satu cara pengendalian itu sudah disebut dengan pengendalian terpadu. Baik, saudara sekalian, itulah kuliah kita yang ke-13. Bisa kalian simak baik-baik dan nanti akan saya bagikan linknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.